Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Merdiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gunung Guntur, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tahapan supervisi akademik bersama rekan teman sejawat sebagai bentuk pemenuhan dari tugas pendidikan guru penggerak pada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Robiah, SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Gunung Guntur, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Iya, baik seperti yang pernah kita bincangkan sebelumnya nih Bu, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang merupakan tahapan pertama dari supervisi yang akan kita laksanakan bersama-sama. Sebelum nanti saya melakukan observasi di dalam kelas, ketika Ibu melakukan pembelajaran, saya akan melakukan supervisi yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini Bu adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kenapa tahapan ini harus dilaksanakan Bu? Karena melalui tahapan percakapan praobservasi ini merupakan bentuk awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas untuk nantinya supaya Ibu percaya diri, lebih siap lagi dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan tentunya akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Iya. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terhadap Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya, siap. Iya, terima kasih Ibu sebelumnya. Yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan di dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran nanti diantaranya yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengalihkan dan membagikan pecahan desimal dengan benar. Yang kedua, melalui pengawasan LKPD, peserta didik dapat lebih memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Wah, baik ya Bu. Jadi ada 3 tujuan ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana area pengembangan atau area pengembangan apa nih yang akan hendak Ibu capai dalam pembelajaran yang nantinya Ibu akan laksanakan? Yang ingin saya kembangkan diantaranya area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, peserta didik mampu mengalihkan dan membagikan pecahan dengan benar dan memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan baik. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal yang berkaitan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Baik ya Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nanti dalam aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengarkan juga Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu buat, mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, maupun model pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di pembelajaran Ibu di kelas nanti. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya menggunakan metode diskusi melalui pembagian kelompok, kemudian tanya jawab, penugasan, presentasi. Untuk model yang saya gunakan yaitu cooperative learning tipe SPAD. Dan untuk pendekatannya,
pembelajarannya saya menggunakan Saintifik dan TPACK. Iya, bagus Ibu. Baik Ibu, menarik sekali. Wah, saya jadi tidak sabar ya ingin segera melakukan observasi di dalam kelas. Jadi model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah cooperative learning tipe STAD ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana atau media apa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media yang akan saya gunakan nanti diantaranya menggunakan LKPD, kemudian video pembelajaran, buku sumber, dan PowerPoint. Iya, bagus, luar biasa ya Bu. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Insya Allah Jumat depan. Iya, baik Ibu. Nanti saya sudah tidak sabar nih. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal baik apa yang ada dalam kelas yang akan Ibu laksanakan di dalam pembelajaran Ibu. Dan nanti setelah Ibu selesai melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita berbincang-bincang lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi pula dengan pengajar praktik ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, sebelum diakhiri percakapan ini, apa sih kira-kira yang Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini? Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan, kemudian metode apa yang akan saya gunakan, dan media apa yang harus saya siapkan. Iya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya dalam kegiatan supervisi pra-observasi. Selamat bertemu nanti dalam kegiatan observasi di kelas di hari Jumat ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan hari ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan, Ibu sehat ketika Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi oleh saya. Sampai jumpa, sampai bertemu dalam kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan keberkahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Siapa yang mendapat giliran untuk memimpin doa di depan? Silakan Faisal, pimpin doa di depan. Duduk siap. Belum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Siap? Ya. Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Di antaranya, 1. Tidak makan dan minum ketika pembelajaran. Siapa yang mau coba membaca kesepakatan kelas? Yang kedua, ya boleh. Yang kedua apa? Mengikuti pembelajaran dengan aktif. Ya. Kemudian yang ketiga, coba baca siapa? Ya, silakan Nabi Jamin. Tidak keluar masuk kelas seenaknya. Ya. Kemudian yang keempat siapa? Ya, boleh Dinta. Tidak keluar masuk kelas seenaknya. Ya. Kemudian yang kelima siapa? Ya, boleh Saskia. Saya ketika mau keberatan. Ya. Yang keenam, Alia. Ya. Yang ketujuh, ya boleh Sofi. Semua kegiatan dengan semangat. Ya. Coba lihat kesepakatan kelasnya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sepakat semuanya? Sepakat. Ya. Berarti kita semuanya sudah menyepakati kesepakatan kelas dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kalian pernah membuat kue? Ya. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kue? Betul, apa lagi? Ya, margarin. Ya, betul. Berapa takarannya? Berapa? 1/2. Betul. Yang lainnya? 1/4. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada yang masih ingat berapakah kalau 1/2 diubah menjadi bilangan desimal? 0,5 atau 0,5. Ya, kalau 1/4 berapa? 0,25. Ya, betul. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Bagaimana cara mengalihkan dan membagikan pecahan desimal? Coba, ada yang masih ingat? Ya, gimana? Diabaikan dulu pertanyaannya, Bu. Kemudian dikalikan biasa, Bu. Ya, bisa. Cara biasa, Bu. Kemudian dikalikan pembilang dengan pembilang. Dan penyebut dengan penyebut. Kemudian dibagikan pembilang ke penyebut. Ya, betul, bisa. Ya, seperti itu. Untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai perkalian dan pembagian pada pecahan desimal. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, diantaranya yang pertama, melalui video peserta didik mampu mengalihkan dan membagikan pecahan desimal dengan benar. Yang kedua, melalui pengertian LKPD, peserta didik dapat lebih memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar? Siap. Ya, sebelum kita belajar, Ibu mau coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, untuk menambah kesemangatan, coba tepuk semangat. Bagaimana semangat belajarnya? Ya, sekarang kita coba perhatikan apa yang ada di video. Ya, kita akan belajar tentang materi untuk hari ini. Perhatikan sama-sama. Pagi anak-anak cerdas, berjumpa kembali di channel ini, di channel tempat anak belajar konsep dasar matematika sekolah dasar. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang terdapat dalam buku materi gemar matematika kelas 5, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal.
Ayo siapkan diri, langsung saja kita mulai. Sebelum lanjut ke materi utama, terlebih dahulu anak-anak harus mengenal pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Misalnya 0,1, 1,1, dan 1,01. Selain itu, pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan yang menyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut. 3/10. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,3. 3/100. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,03. 3/1000. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,003. Kita perhatikan 3/10 itu per 10 berarti satu angka di belakang koma, yaitu 3. 3/100 menyebutnya 100, desimalnya berarti 2 angka di belakang koma. Per 1000 itu bentuk desimalnya berarti 3 angka di belakang koma. Kita lihat membentuk pola seperti itu. Kalau misalnya kita lanjutkan 3/10.000 berarti 4 angka di belakang koma. Kalau per 100.000 berarti 5 angka di belakang koma. Kita lihat jumlah nolnya, berarti itu sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Nah, begitu secara ringkas dapat Bapak jelaskan. Cara lebih detail itu kita akan pelajari pada kesempatan lain. Untuk mengenal lebih jauh tentang pecahan desimal, Bapak berikan contoh yang lain. Perhatikan, misalnya pecahan desimal 0,5. Kita perhatikan ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau satu angka di belakang koma berarti pecahan biasanya adalah per 10, sehingga 0,5 bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Sebelum kita melanjutkan, Ibu memiliki soal evaluasi sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Semuanya mengerjakan masing-masing atau individu ya, tidak untuk kerjasama. Masing-masing mengerjakannya. Ya. Beri nama dulu. Waktunya 5 menit. Ya. Ya, isinya di sini. Langsung isinya di lembar ini. Pilih jawaban karena ini pilihan ganda.
apa? Mengoperasikan, ya. Coba, tadi apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Matematika. Materinya apa? Perkalian dan pembagian. Ya. Kemudian Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Contohnya 1,1, 1,1 dan 1,01. Kemudian selanjutnya coba baca bersama-sama. Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan yang 10, 100 dan 1000. Langkah-langkah menyelesaikan perkalian pecahan desimal dengan cara satu, yaitu membaca bentuk pecahan biasa, melakukan operasi perkalian biasa, mengubah bentuknya pecahan desimal, langkah-langkah menyelesaikan perkalian pecahan desimal dengan cara yang kedua, yaitu 1 dikalikan 20 komanya, lakukan perkalian tersebut, hitung berapa angka di belakang koma. Jika hasilnya sudah ada, berikan tanda komanya dimulai dari angka yang sebelah kanan. Kemudian langkah-langkah menyelesaikan perkalian pecahan desimal, yaitu ubah menjadi pecahan biasa, melakukan operasi perkalian pecahan, mengubahnya bentuknya menjadi 10, 100, 1000 yang memungkinkan. Ya, kemudian terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias dan sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hari ini, pelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya senang. Itu menjadi pelajaran untuk Ibu, untuk bahan introspeksi Ibu untuk kedepannya supaya lebih baik lagi, supaya kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Untuk yang akan datang, kita akan mempelajari tentang kecepatan dan debit. Oke, sebelum kita tutup, ada pepatah mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebutuhan. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ya Faisal, pimpin lagi. Duduk siap. Siap. Sudah belajar, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Siap.
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Gini Bu, saya mau meminta waktunya untuk berbincang sebentar. Boleh Bu? Tentu boleh sekali Ibu. Bagaimana kira-kira Ibu? Saya ingin berbincang mengenai hasil observasi yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran saya. Oh iya ya Bu, berarti seperti yang telah kita bincangkan sebelumnya bahwa memang hari ini kita sudah janjian ya Bu untuk melakukan tahapan supervisi akademik, yaitu dalam proses pasca observasi. Nah Bu, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan ke Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk menjawabnya? Oh iya Bu, dengan senang hati. Ya Bu, namun kita perlu mendiskusikan dulu mengenai tujuan perbincangan kita hari ini. Bahwa tujuan perbincangan kita hari ini adalah mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu? Iya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Karena belum terbiasa Bu, jadi saya merasa tegang. Tapi lama-kelamaan, alhamdulillah saya merasa tenang dan pembelajaran berjalan dengan baik. Iya Kak, iya Bu. Berkaitan dengan tujuan yang telah Ibu sampaikan dalam praobservasi, bisa Ibu sebutkan kembali tujuan pembelajaran yang telah Ibu capai dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang saya buat dalam rencana pembelajaran, yaitu ada 3 tujuan dulu. Di antaranya yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengalihkan dan membagikan pecahan desimal dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat lebih memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik Bu. Bisa Ibu ceritakan tidak Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Untuk area pengembangan yang saya kembangkan, diantaranya area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, yaitu peserta didik mampu mengalihkan dan membagikan pecahan desimal dengan benar dan memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan benar. Kemudian, untuk area keterampilannya, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Iya, oke Bu, itu area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan di dalam pembelajaran ya Bu. Ada tahapan-tahapannya ya Bu, yang telah Ibu laksanakan kemarin? Untuk tahapan persiapannya, saya membuat RPP atau rancangan pembelajaran, kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang tepat, kemudian membuat LKPD, membuat alat evaluasi dengan mencari soal-soal yang berkaitan dengan materi. Kemudian saya juga tidak lupa menyiapkan ice breaking juga kuis untuk membuat pembelajaran lebih bervariatif. Oke Bu, nah kira-kira sejauh mana pengembangan yang telah Ibu laksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa Ibu? Sudah berjalan dengan baik Bu, namun saya rasa belum maksimal. Oh jadi Ibu yang Ibu rasakan sudah berjalan tidak baik namun belum maksimal ya Bu. Kira-kira nih Bu, apa sih yang menyebabkan Ibu merasa kurang maksimal, kemudian ada kendala-kendala apa yang Ibu alami saat pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan? Untuk kendalanya, diantaranya banyak siswa yang masih kurang fokus, kemudian masih mengandalkan temannya, kemudian ada juga siswa yang berdiam diri, kemudian ada siswa yang lebih masih asik bermain, kemudian bercanda dengan teman yang lainnya. Juga dalam proses pembelajaran kan ada kuis ya Bu. Dalam kuis mereka masih susah
diberitahu bagaimana cara pengerjaan kuis tersebut. Iya, oke Ibu. Kira-kira nih hal itu terjadi karena apa menurut Ibu? Mungkin hal itu terjadi karena pembagian kelompok yang saya lakukan belum maksimal. Kemudian mereka juga belum terbiasa dengan kuis yang saya laksanakan. Kira-kira nih Bu, solusi apa sih yang bisa Ibu lakukan dalam pembelajaran selanjutnya yang akan Ibu laksanakan? Mungkin solusinya saya harus membagi kelompok secara heterogen disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang dilihat dari asesmen kognitif. Kemudian saya juga harus lebih memikirkan dengan matang bagaimana cara pemberian kuis yang cocok untuk mereka. Iya, Ibu mohon izin saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu terhadap pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelasnya. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan lancar. Namun saya juga melihat tadi seperti apa yang Ibu sampaikan, masih ada siswa yang kurang fokus terhadap pembelajaran. Kemudian ketika Ibu sedang melakukan kuis, nah di sana peserta didik itu kurang tertib dalam mengisi kuis tersebut. Padahal saya juga telah melihat ketika Ibu akan memulai kuis tersebut, Ibu sudah memberikan instruksi yang baik. Jadi mungkin itu umpan balik yang pertama. Kemudian yang selanjutnya dalam diskusi kelompok juga masih belum bisa berkolaborasi dengan baik dengan temannya. Kemudian masih ada yang ngobrol, tidak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Iya Bu, sama-sama. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan atau untuk memenuhi pengembangan diri yang akan Ibu laksanakan untuk selanjutnya seperti apa Bu? Mungkin saya akan bertanya kepada Kang Sejawat, kemudian melihat praktik baik di PNM dan mengikuti pelatihan. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu. Iya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Iya Bu. Iya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dari perbincangan kita hari ini kita mendapatkan solusi yang terbaik yang tentunya untuk memberikan dampak positif bagi pembelajaran kita di dalam kelas, menjadi pembelajaran yang lebih bermakna lagi dan tentunya menjadi pembelajaran yang membuat atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.